mengamankan kepada turunnya api. Laporan Komisi Sosial kepada turunnya api. Siap, gerak, mulut gerak, tangan disamping. Ya, coba dengarkan anak-anak. Kemudian selanjutnya untuk hari Selasa, coba dengarkan yang depan. Tak oleh dodol. Mulai hari Selasa semuanya harus memakai kopiah. Kopiah ambil topi betul. Kalau kopiah dipakai untuk melaksanakan sholat atau ngaji. Kalau topi dipakai untuk sekolah. Nah, anak mulai sekarang kalian kalau ada masuk baris misalnya tidak ada bapak dan ibu guru atau bapak dan ibu guru belum datang. Kemudian kalau memang sampai selesai sholat, niatnya sholat 5 waktu, bapak dan ibu guru belum datang, kalian coba ketua kelasnya langsung ke kantor. Langsung kemana? Ke kantor. Paham? Paham? Ada bendera sama merah putih. Mana? Enggak. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya senang, saya sehat, luar biasa. 6B. Senang. Sudah belajar? Yes. Semangat. Ha. Bukan. Anak hebat. 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 OPPK. Religius. Nasionalisme. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Semuanya sama sehat ya anak-anak ya. Ya. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk kan? Ada yang tidak masuk? Masuk. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat-sehat semua. Alhamdulillah ya anak-anak. Nah, kalian semua setiap hari harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara waktu akan belajar, waktu akan berangkat ke sekolah harus sarapan pagi. Harus sarapan pagi anak-anak. Jika kalian tidak sarapan di kelas nanti yang lapar lah, yang ngantuk lah, ya. Jadi kita kalau sudah di kelas sudah siap untuk belajar. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama yaitu tentang lingkungan alam sekitar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan generatif. Ya, karena perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Mungkin anak-anak masih mengingat apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif. Ayo, siapa yang masih ingat perkembangbiakan generatif? Oh ya, ini. Iya, perkembangbiakan melalui proses penyerbukan, yaitu melalui proses perkawinan anak-anak, yaitu penyerbukan. Apa yang dinamakan penyerbukan anak-anak? Masih ingat? Kemarin itu anak-anak penyerbukan. Ayo, penyerbukan adalah ya, proses jatuhnya benang sari ke kulit. Anak-anak yang dinamakan penyerbukan. Benang sari kalau pada bunga anak-anak yaitu sel kelamin. Benang sari. Sari kalau manusia biasanya kalau sari itu kan perempuan ya anak-anak ya. Tapi kalau pada bunga kalian agar mudah menghafal oleh sari kalau di tanaman itu berarti sel kelamin jantan. Sari adalah jantan. Kalau butik berarti kepala butik betina. Ya, jadi mudah mengingatnya. Sari, oh betina. Oh bukan, kalau di tanaman yaitu jantan. Bahkan dari manusia. Sari mana? Biasanya kalau sari kan perempuan ya. Tapi kalau di tanaman adalah sel kelamin jantan. Ya. Nah, anak-anak, alat penyerbukan pada tanaman, apa anak-anak alat penyerbukan pada tanaman? Siapa yang bisa? Siapa? Apa anak-anak? Alat penyerbukan loh pada tanaman. Yaitu bunga. Iya, bunga anak-anak. Nah, bunga itu masih ingat? Bunga itu ada yang bunga sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada pada bunga sepatu, ada benang sari, ada kepala putih. Maka terjadi penyerbukan. Jatuhnya benang sari ke kepala putih. Perkembangan biakan vegetatif ini berarti apa? Kalau tadi kan generatif melalui proses perkawinan.
tanah ya. Berarti kalau vegetatif, nah berarti kalau perkembangbiakan vegetatif kira-kira apa? Nah, siapa yang tahu? Berarti perkembangbiakan perkembangbiakan pada tubuh tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangan vegetatif itu bisa dibedakan menjadi dua anak-anak. Nah, ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif perkembangbiakan vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan. Agar kalian mengingatnya, oh ternyata perkembangbiakan vegetatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namanya saja vegetatif alami. Apa yang kira-kira dimaksud? Namanya saja alami. Maksudnya ya berkembang biak secara alami. Ayo siapa yang bisa? Ya Sri lagi. Ayo lainnya. Perkembangbiakan pada tanahnya dengan sendirinya tanpa campur tangan atau tanpa bantuan manusia. Coba kalian temukan, mungkin kalian tahu di lingkungan sekitar kalian. Ya kira-kira berkembangbiaknya itu tanpa bantuan manusia itu dapat berkembang biak. Ayo ingat tadi berkembang biak apa? Apa tadi berkembang biak? Proses yang menghasilkan makhluk baru yang sejenis dengan induknya. Nah, berkembang biak itu mempunyai tujuan anak-anak. Apa tujuan berkembang biak itu? Apa tujuan berkembang? Apa tujuan berkembang biak? Untuk memperbanyak dirinya, untuk memperbanyak jenisnya agar tidak punah, agar tidak habis anak-anak. Bayangkan kalau tumbuhan tidak berkembang biak, tidak beranak-anak, guys. Cara mudahnya itu tidak mana, guys ya. Cara berkembang biak kalau tidak berkembang biak maka akan punah, akan habis. Maka manusia pun akan bunuh anak-anak karena manusia sangat membutuhkan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan umpamanya yang rimbun itu menghasilkan apa anak-anak? Apa? Menghasilkan oksigen. Ya, oksigen yang kita hirup itu anak-anak tiap hari yang untuk bernafas itu yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Makanya Indonesia ini dijuluki dengan paru-paru dunia. Di daerah Kalimantan ya, di daerah Kalimantan ini ya anak-anak ya. Nah, di daerah Kalimantan ini ternyata di sana banyak dan luas sekali hamparan hutan. Nah, di sanalah Indonesia menghasilkan banyak oksigen sehingga Indonesia dijuluki dengan paru-paru dunia. Kita kembali lagi kepada perkembangan vegetatif alami. Tanpa manusia, anak-anak tidak bisa bantuan manusia, bisa berkembang biak, bisa mana-mana. Kira-kira apa anak-anak? Mas, apa? Tumbuhan.
tumbuhan yang bisa berkembang. Pisang, bambu, juga teki, apalagi umbi lapis, berambang itu ya Nana ya. Apalagi tebu, ya. Meskipun demikian anak-anak masih meskipun bisa berkembang sendirinya, tapi masih ada tanaman manusia yaitu dengan cara menanamnya. Nah, di sini Bunda ini akan memperlihatkan. Nah, di sini ada perkembangbiakan vegetatif. Nah, di sini ada akar tinggal anak-anak ya. Nah, akar tinggal. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya apa anak-anak? Kepala kiri. Ini kencur. Nah, biasanya itu pada rempah-rempah yang biasa kita temukan di dapur ibu kalian. Anak-anak biasa membantu memasak? Nanti akan menemukan ini. Siapa yang tidak tahu ini? Siapa yang tidak tahu ini anak-anak? Nah, ini kalau yang tidak tahu ini anak-anak yang namanya ini ya, yang warnanya kalau dibuka seperti ini nah ini nilainya siapa yang nggak tahu di sini punya anak-anak apalagi anak perempuan nggak tahu ya ya ini kunyit jahe kencur ya juga ada apa temulawak alang-alang juga anak-anak. Alang-alang itu berkembang biak dengan akar tinggal atau yang disebut juga dengan rizoma. Iya. Batang yang seluruhnya ini coba dilihat ya. Kita dilihat di sini. Batang yang seluruhnya berada tumbuh menjalar. Nah ini menjalar anak-anak ya. Maksudnya menjalar itu apa ya anak-anak? Merambat ya anak-anak ya. Merambat seperti ini ya, menjalar di dalam tanah, tunas tumbuh dari sisik-sisik ini anak-anak, tumbuh dari sisik-sisik buku-buku akar tinggal ini. Nah ini yang dinamakan dengan perkembangbiakan akar tinggal. Nah di sini juga ada spora. Spora ini inti sel yang berfungsi, nah ini yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan pada tanaman paku. Nah pada paku lah seperti ini anak-anak. Nah ini adalah tumbuhan paku anak-anak ya. Tumbuhan paku itu bukan hanya seperti ini anak-anak. Ada yang namanya pakis, ya pakis. Terus ada lagi siapa yang tahu tanaman yang dibuat bunga yang hanya daun-daunnya saja itu anak-anak. Apa namanya? Yang ininya juga seperti ini. Soplir, ya. Tahu soplir, ya. Soplir atau soplir itu namanya. Soplir ya anak, kan daun ya. Nah, itu berkembang biak dengan spora. Nah, ini anak-anak yang dinamakan spomarium. Nah, ini akan membelah. Nah, setelah akan membelah, jatuh pada tempat yang umpamanya tempatnya tepat, nah umpamanya subur, nah disitulah akan berkembang biak. Nah seperti ini adalah titik. Yang ini kurang tua anak-anak ya, seperti ini biasanya warnanya itu coklat. Nah coklat tua anak-anak ya. Nah kalau sudah seperti ini coklat tua maka akan pecah anak-anak. Baru setelah akan pecah, maka akan jatuh dan tumbuhlah tumbuhan baru yang dinamakan berkembang biak. Nah, selain itu anak-anak ada juga ini. Apa namanya ini? Lapis. Hampir sama dengan ini. Nah, ini gambarnya. Nah, ini dilapis yaitu karena ngarani ini apa anak-anak? Rambang bahasa Indonesia apa namanya? Bawang merah. Nah ini anak-anak perkembangbiakan dimulai dari siongnya ini anak-anak. Nah, umpamanya kita menanam seperti ini,
Nah, maka akan tumbuh seperti ini karena di dalamnya anak-anak akan ada calon siung. Umpamanya seperti ini anak-anak. Nah, di sini cara menanamnya ya agar kalian tahu dan manfaat dari belajar hari ini. Oh, cara menanam bawang merah itu seperti langsung ini ditanam pada tanah yang subur ya anak-anak bisa. Kalau lebih cepat lagi, ini kan anak-anak. Mungkin ada yang pernah menanam anak-anak? Ada pernah anak? Coba ini aku nanam ini di sini. Ayo sini, ayo coba nanam ini. Sini di supaya dia tidak apa sini. Ayo, tidak apa-apa. Ini, nah, cara menanamnya bagaimana? Pokoknya di sini wis. Ini apa yuk? Wis umpamanya ini tanah. Oh, dulu gimana ya tanah? Pot ini ya tanah ya, enggak apa-apa wis. Oh, ini enggak apa-apa, namanya kita pernah. Kalau kalian tahu, nah, pokoknya ini tanah. Bagaimana cara menanamnya? Ya. Seperti itu ya namanya. Tumbuhnya kira-kira berapa hari? Apa? Sampai 3 hari sudah mulai. Mungkin ya 5 hari sampai 6 hari baru ya anak-anak, baru kecil ya. Terima kasih, boleh duduk, pinter. Nah, anak-anak, jadi cara menanam umbi lapis ini kenapa anak-anak? Ini dinamakan umbi lapis berlapis-lapis anak-anak. Jika kita kita kupas itu berlapis-lapis. Nah, ini anak-anak ya, begini ya berlapis-lapis. Siapa di rumahnya yang pernah mengupas? Pernah semua ya? Alhamdulillah. Berarti semuanya pernah membantu ibu memasak ya? Pinter. Nah, inilah yang dinamakan umbi lapis. Jadi cara menanamnya sangat mudah sekali ya anak-anak ya. Seperti yang dicontohkan oleh tadi ya. Nanti kita tanam di depan kelas ya anak-anak, kita amati berapa hari sih biasanya tumbuhan umbi lapis ini akan tumbuh ya. Jika kita belah anak-anak, di dalamnya memang ada apa itu? Nah, ini bakalnya anak-anak. Nah, ini adalah bakal dari tumbuhan itu ya. Ya ini yang akan terus menjadi kalau sudah tumbuh akan seperti ini ada daunnya. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Ya. Nah, ada lagi yang dinamakan umbi batang. Ini masih tetap berkembang biakan vegetatif ya. Secara alami. Di sini ini gambar apa anak? Gambar apa? Ketela ya, ketela atau bahasa Indonesianya apa anak ketelo itu anak-anak? Umbi jalan, ya ada umbi jalan, ada umbi batang. Nah, berkembang biak dengan umbi batang ini anak-anak, contohnya yaitu umbi jalan ini atau ketela ya, atau apa ya? Yang seperti ini apa kira-kira anak-anak? Kencang. Nah, ini kalau dibiarkan anak-anak, ya sebenarnya ini umbi ini adalah cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Tetapi untuk menanamnya kita bisa membiarkan dulu seperti ini. Nah, pada tengah-tengahnya ini akan tumbuh tumbuhan baru anak-anak. Ya, pada mata-mata tunas seperti ini. Coba kalian di rumah nanti punya kentang wis. Kentang ini tak bumbit satu. Letakkan berapa hari nanti akan ada tumbuh tunas-tunas seperti ini anak-anak. Nah, kalau ditanam pasti akan berkembang biak. Jadi umbi jalan, kentang itu berkembang biak dengan umbi batang ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar ini seperti, nah di sini
Contohnya adalah wortel. Akar yang membesar, nah ini sebenarnya akar yang membesar anak-anak ya, yang berisi cadangan makanan. Ya, jika umbi ini ditanam bersama dengan akar batang, maka akan tumbuh tunas. Contohnya apa anak-anak? Wortel. Seperti wortel ini apa anak-anak? Yang biasa dimasak, yang warnanya hijau. Lobak. Tahu lobak kalian anak-anak? Tahu? Ya hampir sama seperti ini. Atau itu anak-anak kalian tahu bunga dahlia? Masa nggak tahu bunga dahlia anak-anak? Yang warnanya ungu. Seperti ini anak-anak, bunga dahlia itu anak-anak. Nah, numpuk-numpuk ini biasanya tumbuhnya itu di daerah yang dingin di pegunungan. Nah ini susun-susun anak-anak, bertumpuk-tumpuk bunga dahlia itu. Nanti yang enggak membawa bunga dahlia. Kalau kalian pergi ke hutan bambu, ke sumber mujur, nah biasanya di sana banyak sekali tumbuh bunga dahlia. Nah, bunga dahlia itu yang ditanam adalah apanya? Apanya anak-anak? Umbinya, ya, umbinya, ya, maka akan tumbuh tunas-tunas seperti ini. Nah, sekarang contoh yang lainnya. Berarti ini tadi apa saja anak-anak? Ini tadi apa saja? Akar? Akar? Apa lagi? Spora. Terus apa lagi? Umbi lapis. Terus? Umbi batang. Terus? Nah, ada lagi contoh seperti ini. Kalian tahu anak-anak? Nah, ini tanaman apa ya kira-kira ini ya? Tanaman apa anak-anak? Iya, tanaman stroberi. Ada yang punya di rumah? Ada? Ada satu ya. Nanti di rumah bisa kalian amati ya. Stroberi ini berkembang biak dengan stolon atau geragi, yaitu tumbuhan ini nanti akan menjalar ke permukaan tanah dan akan tumbuh tunas dengan sendirinya. Jika akar itu nanti sudah tumbuh kuat, bisa kita potong dan tanpa mengganggu induknya dan akan bisa hidup sendiri. Begitu cara menanam stroberi. Tapi ingat ya, untuk wadahnya harus apa anak-anak? Harus tanahnya diberi pupuk ya, agar tumbuh dan cepat berbuah seperti yang menari bawah kemarin, yaitu stroberi ya. Warnanya apa? Merah. Jadi seperti ini anak-anak, kita telah membuat gambar stroberi ya. Berarti ini apa nama? Tadi geragi atau anak-anak inilah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang itu contohnya akar tinggal. Akar tinggal ini tadi contohnya apa saja ya? Apa lagi? Apa lagi? Terus dengan spora. Kalau spora
Tanaman paku ya yang sejenisnya dengan paku seperti pakis, sopir, lumut, ganggang. Nah itu anak-anak ya. Jadi cara berkembang biaknya ya ini anak-anak ya. Nah, yang ada bintik-bintik coklat pada ini nanti kalau sudah tua akan pecah dan jatuh pada tempat yang tepat maka akan berkembang biak. Ya. Terus dilapis itu bawang umbi batang. Contohnya apa? Terus kalau ini strawberry. Nah, anak-anak mungkin sampai dari vegetatif alami ini ada yang belum mengerti atau boleh ditanyakan yang kurang mengerti. Oh itu tadi contohnya apa? Saya mau lupa Bu. Boleh. Bu cara menanamnya tadi gimana Bu? Ayo nih diulang nih gimana nih? Umpamanya. Apa sudah jelas anak-anak? Itu Bu Narmi akan lanjutkan dengan yang satu yaitu vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan berarti vegetatif buatan kok ini buatan ya anak-anak. Kalau tadi kan alami, secara alami dapat berkembang biak dengan sendirinya. Kalau buatan anak-anak siapa yang bisa vegetatif buatan? Perkembangbiakan pada tanaman bisa terjadi karena bantuan manusia. Iya, karena manusia itu ikut ya anak-anak ya, ikut mengembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Anak-anak pada vegetatif buatan ini karena bantuan dari manusia, berkembang biaknya dapat bantuan dari manusia. Contohnya apa yuk? Kira-kira apa ya? Campur tangan manusia. Campur. Manipulasi. Menunduk. Mengentet. Anak-anak mungkin di sini ada yang pernah apa itu anak-anak? Di rumahnya ada yang melihat campuran pada tumbuhan? Ya. Nah, ini anak-anak, apa Bu Narmi jelaskan? Maaf, di sini Bu Narmi apa itu tumbuhannya hanya kecil saja, anak-anak ya. Yang bisa kita campur biasanya adalah tumbuhan yang mempunyai kambium. Kok kambium itu? Kok kambium itu anak-anak? Tidak tahu kambium anak-anak. Ya, seperti ini. Nah, coba dilihat. Biasanya cara mencangkok pada tumbuhan jambu, jeruk, ya anak-anak. Apalagi jambu air bisa, jambu biji bisa, ya. Yang bukan bisa, bisa. Pokoknya tanaman atau pohon yang berkambium, yang mempunyai apa anak-anak? Seperti jatinya licin seperti ini anak-anak. Nah, jadi nanti cara mencangkoknya itu mencari tumbuhan yang agak tua anak-anak ya, yang agak tua. Nah seperti ini caranya ya. Maaf ya ini contohnya kecil ya. Umpamanya di sini akan mencangkok tumbuhan jambu ya. Nah ini dikupas dulu ya, dikupas dulu seperti ini. Nah dikupas seperti ini sampai hilang kambiumnya anak-anak. Setelah itu kita beri seperti apa ya anak-anak ya? Karena lihat ya, ini saja sudah ini. Namanya karena lihat seperti ini. Nah, baru nanti kita di apa anak-anak ya seperti ini dah. Baru akan ditali ya anak-anak ya. Itu adalah mencangkok. Nah, di sini kami kebetulan ada gambar mencangkok ya. Nah, caranya seperti ini ya anak-anak ya. Ini
dikupas dulu ya. Setelah itu diberi apa? Tanah liat boleh ya anak-anak ya. Atau setelah itu ditutup plastik juga bisa anak-anak. Atau apa itu anak-anak yang dari kelapa itu anak-anak? Rambut kelapa. Nah anak-anak dalam mencangkok itu mempunyai keuntungan. Apa kira-kira keuntungan mencangkok itu? Apa keuntungan mencangkok? Cepat berbuah. Mencangkok itu ternyata memang cepat berbuah anak-anak ya. Daripada kita menanam bijinya masih kecil, kalau bijinya ya anak-anak akan lama sekali. Ya, akan lama sekali. Jadi cepat berbuah. Apalagi sifat sama dengan induknya. Ya, sifat sama dengan induknya dan lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru. Tapi pencangkokan ini juga ada kekurangan anak-anak ya. Ya, dalam pencangkok ini juga ada kekurangan. Apa? Kekurangannya apa anak-anak? Tanaman yang dihasilkan itu rawan wabah anak-anak dan akarnya itu kurang kuat sehingga mudah tumbang. Sehingga contoh dari ini berarti adalah satu apa? Contohnya apa saja? Batuan jauh. Terus? Vegetatif buatan. Yang kedua adalah stek batang. Nah, stek batang itu anak-anak ya, cara menanamnya kita tidak perlu untuk menunggu ada akarnya. Kalau stek batang, mungkin kalian di rumah mempunyai apa itu tanaman singkong anak-anak. Siapa yang punya tanaman singkong di rumah? Punya tanaman singkong, tahu ya? Tahu singkong ya? Nah, untuk menanam singkong kita tidak perlu langsung mencabut, langsung ditanam, tidak anak-anak. Di sini saya menemukan ya meskipun anak ya. Ini adalah apa itu? Tanaman apa anak-anak? Singkong ya anak ya. Nah, jadi cara menanamnya itu dengarkan, kita tidak butuh atau tidak menunggu ada akarnya anak-anak ya, tidak menunggu ada akarnya, tapi cara namanya saja stek. Stek itu adalah memotong ya, memotong tumbuhan langsung ditanam, namanya seperti ini anak-anak. Ini langsung bisa kita tanam seperti ini. Nah, langsung bisa kita tanam seperti di pot boleh ya, kalau potnya besar. Kalau kecil seperti ini nanti buatnya seperti ini anak-anak ya. Jadi ya biasanya kan ya di kebun ya anak-anak ya, di kebun nanti kita dicampur dulu ya, kita tata ini. Nah, jadi cara menanam tumbuhan singkong ini kalau terbalik bagaimana Bu? Nah ini jadi caranya mungkin anak-anak belum tahu. Jadi inilah manfaatnya kita belajar bagaimana apa itu anak-anak menanam singkong. Menanam singkong, kalian mencari anak-anak. Kalau ada mata seperti ini, ada matanya tak? Ada ya. Nah, ada matanya seperti ini anak-anak. Ini adalah calon yang akan tumbuh anak-anak. Jadi yang di atas ada matanya ini, yang di atas, jadi tidak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti tidak berbuah anak-anak. Jadi cara menanamnya, matanya ini harus berada di atas. Ini berarti umpamanya kalian setelah memotong kok terbalik, mencari anak-anak. Oh, matanya berarti harus di atas. Harus
terbalik lagi ya. Jadi kalau matanya terbalik di bawah maka otomatis tidak berbuah anak-anak. Karena apa? Tumbuhnya ke bawah nanti ya. Jadi ingat-ingat matanya yang di atas lalu kita tanam ya. Ini tadi berkembang biak dengan apa namanya anak-anak? Dengan stek. Ambil dulu rokok. Contohnya, ini apa guys? Iya. Iya. Nah, stek ini anak-anak ada beberapa macam yaitu ketila pohon. Dan stek ini sendiri anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu stek batang yang seperti contoh barusan itu dan ada stek daun. Contohnya seperti ini anak-anak, stek daun. Nah, umpamanya seperti ini. Buat apa anak-anak? Lidah bertuah. Ini lidah bertuah. Jika ini namanya stek daun, ini juga dicopot saja anak-anak, akan tumbuh akarnya anak-anak. Ya, akan tumbuh akarnya. Jadi kita tanam begitu saja. Jadi tidak menunggu tumbuhnya dari induknya. Jadi seperti ini. Namanya kita seperti ini juga anak-anak ya. Langsung kita lepaskan dari induknya. Umpamanya ini kita iris begini ya anak-anak ya. Nah, kita iris begini. Ini langsung kita tanam, nah, tapi tidak langsung di dalam tanah anak-anak. Kita gulingkan dulu ya. Nah, umpamanya seperti ini akan tumbuh. Nah, ini namanya stek daun. Ini daun, ini bukan batang ya anak-anak ya. Ini stek daun. Yang namanya bunga apa ini anak-anak? Lidah bertuah. Apa ya? Mungkin nama panjang ya anak-anak ya. Seperti lidah ya anak-anak ya. Seperti lidah bertuah ya. Jadi di sini ada daun yaitu apa namanya? Lidah bertuah. Kita lanjut yaitu tentang pada vegetatif buatan. Di sini ada yang namanya stek akar anak-anak. Nah, stek akar ini pada tanaman, umpamanya tanamannya seperti ini, ada itu anak-anak pada bunga yang ada di depan kelas itu ya, stek akar umpamanya begini. Nah, terus begini. Ini menjalar terus dan ini bisa langsung kita potong dan kita jadikan tanaman baru anak-anak ya. Ini namanya apa? Iya, stek akar. Iya. Baru barusan stek daun. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Ini adalah ovulasi. Ovulasi itu menempel anak-anak ya, menempel pada tanaman yang sejenis. Umpamanya ini ada pohon. Nah, ini ada pohon. Biasanya di sini ada mata atau tunasnya anak-anak. Kita ambilkan pohon dari pohon yang lain yang harus sama anak-anak. Nah, baru ini nanti bisa kita tempel sehingga di sini. Nah, ini kita beri plastik anak-anak. Ya, kita beri plastik dan yang otomatis pohon dari ini harus pohon yang benar-benar induknya itu subur dan bagus. Ini juga demikian anak-anak. Jadi kita tempel seperti di sini. Dan ini
akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, itulah yang dinamakan ovulasi. Nah, untuk selanjutnya berkembang biakan buatan apalagi kira anak-anak ya yang dapat membuat manusia. Tunas. Contoh tunas itu bagaimana ya anak-anak ya? Tunas itu anak-anak. Contohnya apa? Pisang. Apa lagi? Bambu. Jadi berkembang biaknya itu tumbuh dari dalam tumbuh tunas ya, sehingga meskipun induknya itu umpamanya mati, maka tunas-tunasnya inilah yang akan berkembang biak. Jadi tidak apa itu anak-anak sama hidupnya gitu, tidak selalu mengikuti hidupnya anak-anak, jadi tumbuh sendirinya ya, seperti pisang anak-anak ya, pokoknya pohon pisang. Mana pohon pisang bu? Ini anak-anak ya, pohon pisang biasanya kan nah, di sini akan tumbuh kecil-kecil anak-anak ya. Nah, inilah yang dinamakan tunas. Apa saja tadi berkembang biak dengan tunas contohnya? Wah, sih bilang kok lupa. Apa saja yang tunas? Pisang, apa lagi? Mungkin ada yang bisa? Pisang, apa lagi? Masa main pisang dong? Kalau Nabi contohnya pisang, yang kira-kira ayo yang tumbuh di sekitarnya yang kecil-kecil itu anak-anak ya, banyak anaknya itu ya, di sekitarnya banyak anaknya. Kira-kira tumbuhan apa ya anak-anaknya? Anak-anak. Bambu. Apalagi siapa yang bisa menambah? Pak. Aduh, ya. Ya. Ada lagi, ada yang namanya kalau apa itu anak cocok bebek. Nah seperti ini namanya. Nah ini dulu sudah mengambilkan. Nah ini anak-anak. Nah ini yaitu tumbuhan cocok bebek berkembang biak dengan tunas apa? Namanya tunas atentif, yaitu tumbuhan baru yang tumbuh di sela-sela atau di tiap daun ini anak-anak ya, tumbuhan baru seperti kecil anak-anak ya. Nah ini akan tumbuh di sini tumbuhan baru itu. Nah kalau sudah jatuh anak-anak, jatuh ke tanah, nah seperti ini akan tumbuh ya. Maka dinamakan dengan berkembang biak dengan tunas atentif. Nah ini adalah contohnya. Kalian punya di rumah anak? Punya? Namanya apa ini anak-anak? Bebek. Ya. Itu ya namanya. Oh berkembang biaknya itu di sini jatuh, lalu akan tumbuh tanaman baru. Di sini ada tunas apa tadi? Atentif ya. Tunas atentif. Ada lagi yang terakhir adalah
Mengenten anak-anak ya. Nah, mengenten atau yang dinamakan dengan menyambung. Nah, ya, seperti ini anak-anak ya, di mana dua jenis tanamannya berbeda digabungkan dengan bagian bawah akarnya anak-anak. Jadi seperti ini, umpamanya ini. Ini juga seperti ini anak-anak. Nah, umpamanya jambu, sama jambunya ya nanya ya. Jambu biji atau jambu yang sekarang itu jambu apa namanya anak yang renyah itu apa anak? Jambu jambu kristal. Ya, jambu kristal. Nah, umpamanya seperti ini umpamanya jambu biji. Jambu biji. Jambu kita juga jambu biji ya anak-anak ya. Atau yang besar itu jambu apa anak? Yang besar itu anak-anak. Jambu apa namanya? Ya seperti jambu kristal tapi besar, merah. Kalau kristal kan berwarna putih. Ya apa? Loh, lupa jambu mangkok. Ya, lupa. Nah, ini banget dan jambu biji. Nah, caranya seperti ini anak-anaknya. Ini disambungkan begini. Dan kita lilitkan. Nah, nanti akan tumbuh-tumbuhan baru. Itu namanya mengenten ya, menyambung dua jenis tanaman tetapi sama spesiesnya ya, sama jenisnya. Nah, anak-anak mungkin sampai di sini perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dengan penjelasan ini anak-anak masih belum mengerti, bisa ditanyakan ya. Ayo, apa boleh ditanyakan yang tidak mengerti tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan? Sudah ngerti anak-anak? Sudah jelas? Kalau begitu Bu Guru akan sekarang, kalau kalian memang sudah mengerti, sudah jelas, Bu Guru akan memberi tugas, yaitu bagaimana dan tulislah cara-cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Umpamanya kelompok 1 mencangkok, kelompok 2 apa tadi, dan jelaskan di situ bagaimana cara mengembangbiakan pada tanaman itu. Dan setelah itu nanti kalian bisa mempraktekkan dan menjelaskan tiap kelompok. Coba di sini ditulis, yaitu di sini mencangkok ya, wes mencangkok. Di sini ya wes ovulasi, ya di sini tentang ovulasi, tumbuhan ovulasi dan contohnya dan bagaimana cara mengembangbiakan. Terus di sini, ayo mengenten ya, mengenten. Di sini stek ya. Ayo coba sekarang tugas-tugas itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian bagaimana cara perkembangbiakan mencangkok, bagaimana caranya, bagaimana manfaatnya, begitu dengan ovulasi, stek dan mengenten. Setelah itu kita bahas bersama-sama dan tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita tunggu. Ya harus dipercayakan anak-anak untuk tugas kelompok yang telah kalian diskusikan tentang vegetatif buatan, yaitu mencangkok. Di sana apa? Ovulasi, mengenten dan stek. Nah, bagi kelompok yang sudah selesai dipresentasikan ke depan kelas, dan nanti kalau ada yang kurang jelas, anak-anak boleh menyanggah atau menanggapi ataupun menambah kurangnya dari kelompok tersebut. Sekarang kelompok strawberry dulu, yaitu tentang mengenten.
tapi satu jenis. Cara mengentet, memotong tunas tanaman dalam bentuk V. Bagian atas dan bawah bisa digabungkan. Sambungan ini lalu ditutup dan diikat. Bagian atas biasanya dipotong daunnya, tapi disisakan sedikit untuk mengurangi penguapan sekaligus mempercepat pertumbuhan tunas. Contoh tumbuhan mengentet: jeruk, jambu, dan kopi. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan dari mengenten. Ya, mengenten itu sama dengan apa? Sama dengan menyambung. Yaitu yang dilakukan pada tumbuhan. Apa contohnya tadi? Ya, pada kopi bisa, jeruk bisa. Ya, mengenten itu sama dengan menyambung. Mungkin ada yang kurang kurang jelas atau akan menambah konten itu bagaimana, boleh. Sudah ya anak, sudah jelas. Saya lanjutkan yang kelompok apa anak? Kelompok jeruk ya, ya. Apa jeruk? Oh ya. Dan memiliki kambing cara menyangkut yaitu pisau, tarian, senak kelapa, dan kayu. Pertama-tama kita kupas kulitnya. Dari dikupas kita bersihkan kambingnya. Sesudah dibersihkan lalu diberi tanah liat. Setelah diberi tanah liat kita beri senak kelapa. Sesudah kita bersihkan senak kelapanya. Kita mencangkok cepat bergerak, cepat sama dengan dirinya, pokoknya kita sudah ya? Ya. Ini tentang mencangkok, yaitu ya anak-anak agar memiliki tumbuhan baru sehingga tumbuhan yang dapat dicangkok seperti ini adalah tumbuhan yang berkayu dan memiliki kalium. Nah, anak-anak, untuk kelompok yang lainnya bisa kita presentasikan pada pertemuan yang lain ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran yang diberikan yaitu tentang perkembangan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Semoga dengan belajar pada hari ini anak-anak bisa memanfaatkan lingkungan, bagaimana cara mengembangbiakan tumbuhan agar tidak punah. Kita coba anak-anak di rumah bagaimana cara menanam gambang, bagaimana mencangkok begitu. Sehingga anak-anak dengan pengalaman itu, anak-anak bisa memanfaatkan lingkungan. Semoga pertemuan dan pembelajaran pada hari ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.